Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat sore kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada. Baik Sobat Tani, pada kesempatan sore kali ini saya akan melakukan pemangkasan di kebun saya sendiri nih. Dan kembali saya ingatkan ya, kata-katanya pupuklah ya tanaman kopi kita dengan melihat kondisi bahan. Oke, bisa diingat, lihat dulu kondisi bahannya seperti apa, maka carilah pupuknya yang tepat. Pupuk apa? Jangan menghitung bulan seperti itu, karena kalau menghitung bulan akan berbeda. Ketika saya memutuskan Mas, di bulan 6 kita memupuk menggunakan NPK dan KCL seperti itu. Ternyata di tempat Sobat Tani itu berbeda bahannya. Yang di daerah panas sudah duluan tuh ya. Itu kalau saya menentukan bulan, maka dari itu cek kondisi bahan. Oke Sobat Tani, supaya tidak terjadi lagi kesalahan. Oke, saya akan memangkas pohon yang ini ya, karena ini sudah tumbuh sambungan barunya. Dan kembali saya akan spillkan sembari aktivitas wiwil. Oke, nih ya Sobat Tani, bisa kita dekatkan kameranya. Nah ini, kenapa saya selalu menyarankan gunakanlah gunting untuk mewiwil ya, karena di sela-sela dompolan ini ya terdapat bunga ya. Kenapa sering saya sarankan gunakanlah gunting. Oke, ini sebenarnya tunas cacing ya Sobat Tani, dan mengeluarkan bunga tunas cacingnya. Saya sarankan jika untuk bahannya melimpah, lepas saja ya. Nih, tuh, bersihkan saja. Ini akan merugikan dompolan. Dompolan baik yang di sini, sekitar sini, baik yang ke ujungnya. Dari itu saran saya bersihkan kalau bahannya melimpah. Karena kemarin ada yang berkomentar, Mas kalau saya dibiarkan saja, biarin buah tunas cacingnya. Ya monggo, pilihan ada di Sobat Tani. Dan kalaupun buahnya bahannya minim, nggak apa-apa, simpan. Tapi kalau bahan melimpah, kita lepas. Tuh. Ya, kenapa saya sering menyarankan menggunakan gunting? Karena di sela-sela tunas cacingnya banyak calon bunga yang akan mekar sebentar lagi. Oke, kita bersihkan dulu rantingnya sebelum kita memangkas total. Ya, perlu diingat di bulan 7 awal belum melakukan penyimpanan. Oke, jika untuk Sobat Tani masih bingung, selalu stay tune terus, selalu pantengin terus channel Kopi Jalan Expressnya. Karena untuk channel Kopi Jalan Express selalu update informasi terkini tentang perawatan kopi, baik pemupukan, wiwil, penyambungan, serta penanganan hama dan gulma. Ini sebetulnya gulma pun sudah serut ya, akan tetapi saya lebih mendahulukan wiwil.
ya, karena wiwil ini lebih berbahaya. Sebentar lagi berproses. Ini sudah hamil muda tuh. Bahan-bahan yang kita simpan sudah hamil muda, Sobat Tani ya. Sebentar lagi hamil tua dan melahirkan kalau orang. Tapi kalau kopi ini mekar ya, akan berproses. Oke, kita pangkas dulu ya lancurannya. Kita siapin gergaji nih ya. Kebetulan saya selalu sendirian, jarang membawa kameramen, jadi saya pegang sendiri HP-nya ya. Oke, kalau sudah mulai sedikit ya menuju putus nih, kita pelankan. Oke, kita cut dulu ya, takutnya menimpa. Gak ada yang pegang Sobat Tani nih kameranya. Sudah berhasil. Kita pangkas. Nah, ini klon besemah dan yang ini klon rupe ya. Dulunya berasal dari Tebu ini. Ambil antresnya. Tebu Lampung Barat. Dan akan kita gantikan klon dari Pagar Alam, klon besemah, atau ada juga yang menyebut klon pandi ya. Sama aja klon besemah sama klon pandi itu. Oke. Wiwil jangan sampai telat ya, karena sebentar lagi pembungaan raya akan segera dimulai. Kemarin ada yang bertanya, Mas, bolehkah melakukan pemupukan ketika akan bahan ini melakukan pembungaan? Ya, boleh. Saya jawab boleh ya, Sobat Tani. Saya pun sedang melakukan pemupukan ini ya. Sudah kemarin, ada di video yang kemarin. Jika Sobat Tani selalu stay tune, itu mungkin sudah lihat ya saya cara melakukan pemupukannya dan saya menggunakan pupuk apa. Dan dosis pun saya tidak menggunakan dosis yang banyak ya, secukupnya saja. Saya menyarankan, dan untuk bahan, kondisi bahan, saya sarankan kita fokuskan semua, tidak ada bahan yang mubazir. Contoh nih, tuh ya, nggak ada bahan-bahan yang mubazir, jadi akan fokus ke calon buah semua di tahun 2026 dan belum melakukan penyimpanan bahan untuk di tahun 2027. Nah, jadi gini ya Sobat Tani, saya jelaskan lagi. Nih ya, kenapa pupuknya sedikit bisa sesubur ini. Nah, jadi ini tadinya kan yang kita pangkas ini, nah ini banyak yang kita pangkas nih. Nih, yang kita bersihkan nih banyak nih. Kita kumpulkan berapa bahan dan berapa tunas cacing yang kita bersihkan ini. Kalau kita hitung ada kalau 50 tunas cacing dan ranting tuh. Ketika itu semua diturunkan dan dibersihkan, yang tersisa hanyalah seperti ini. Maka otomatis untuk unsur hara akan fokus ke sini semua. Oke, sampai di sini mungkin paham semua, karena saya tidak berbicara sia-sia, saya menunjukkan fakta ya. Nih faktanya akan ke sini semua untuk unsur haranya. Seperti itu trik merawat pohon kopi sambungan supaya buahnya itu lebat ya, dan tidak pecah dompol. Rajinlah melakukan wiwil tunas cacing, apalagi seperti sekarang akan menuju pembungaan raya ya. Tuh ada sambungan baru klon besemah. Nah, ini kita pangkas ya.
Jadi seperti itu ya Sobat Tani triknya. Jadi walaupun kita memberikan pupuknya tidak ugal-ugalan, akan tetapi hasil maksimal. Nah, ini saya tujuannya pembibitan ya Sobat Tani. Klon ini semah, jadi akan saya nolkan kembali nanti di bulan 10. Kita gunakan antres seperti itu Sobat Tani. Oke Sobat Tani, ini pun hasil pemokusan bahan. Ketika saya fokuskan ke bahan calon buahnya saja, nggak ada lagi bahan-bahan yang mubazir, maka hasilnya seperti ini. Ini penyimpanan bahan di bulan 10 ya Sobat Tani. Dan kembali saya lakukan seperti ini, sambung dahan untuk meregenerasi, untuk melakukan persiapan penyambungan. Nanti di bulan 10 saya melakukan penyambungan baru. Ini klon bersemah akan saya nolkan kembali di bulan 10 nanti, supaya titik tumbuhnya nanti di bulan 10 dan di bulan 11 satu ruas, maka saya nolkan kembali. Dan untuk antres akan kita jadikan bibit ulang kembali. Sama, ini pun sama. Tuh, klon bersemah. Seperti itu ya Sobat Tani. Jadi monggo silahkan, ketika Sobat Tani melakukan pemupukan jangan sampai ada yang mubazir ya. Silahkan bersihkan ranting mati, terus wiwil, bahan-bahan yang belum saatnya dilakukan penyimpanan itu kita bersihkan total semua. Seperti itu untuk trik supaya dompolan ini bulat semua. Jadi dompolannya itu ya Sobat Tani, jarang yang pecah dompol. Seperti itulah step by stepnya kita melakukan perawatan tanaman kopi kita. Baik Sobat Tani, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, dan mudah-mudahan ada hal positif tentunya dari konten video kali ini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.